Zona biru dikenal sebagai kawasan yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun yang 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat berdasarkan basis per kapita. Ada 5 zona biru alami yang telah diidentifikasi. Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di Amerika Serikat. Kini Singapura telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan dan perencanaan yang tepat, sebuah negara bisa menciptakan zona biru buatan. Kebijakan yang diterapkan oleh Singapura mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari infrastruktur yang mendukung untuk berjalan kaki, insentif finansial untuk mendekatkan keluarga, hingga akses makanan sehat dan pelayanan kesehatan berkualitas. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan dan umur panjang warga Singapura. Namun, apakah kebijakan serupa bisa diterapkan di Indonesia? Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti infrastruktur yang tidak ramah pejalan kaki, budaya keluarga nuklir yang semakin kuat, dan sistem pelayanan kesehatan BPJS yang seringkali dianggap rumit dan kurang efisien. Selain itu, penegakan hukum yang kurang ketat dan ketimpangan dalam akses kesehatan juga menjadi hambatan besar. Meski demikian, dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia memiliki potensi untuk mengadopsi prinsip-prinsip zona biru. Kebijakan yang mendukung kebiasaan hidup sehat, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perbaikan infrastruktur bisa menjadi langkah awal. Merupakan kawasan atau area yang berfungsi dan berkarakteristik spesifik. Kalau kita berbicara lebih spesifik lagi tentang zona biru, itu adalah tempat yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun yang 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, yang didasarkan pada basis per kapita. Nah, ini istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Dan Buettner, dia yaitu seorang penjelajah dan rekan nasional geografik serta seorang jurnalis, dan dia menjalankan proyek eksplorasi yang dipimpinnya pada tahun 2004 atas dukungan dari National Geographic. Nah, selama ini yang kita kenal bahwa yang menjadi zona biru itu ada di 5 tempat di dunia, yaitu Ikaria Yunani, kemudian Okinawa Jepang, kemudian Nicoya Costa Rica, kemudian Sardinia Italia, dan Loma Linda Amerika Serikat. Nah, kalau kita bandingkan 5 zona biru yang telah ada sebelumnya, itu adalah zona biru alami. Artinya mereka menjadi zona biru karena terjadi tanpa ada perlakuan. Jadi terjadi begitu saja secara alami. Sementara zona biru yang keenam ini adalah terjadi bukan secara alami, merupakan zona biru pertama buatan manusia dan disebut sebagai zona biru 2,0. Prof. Ilmi menuturkan, salah satu langkah pertama yang bisa diambil adalah mengembalikan kebiasaan-kebiasaan sehat nenek moyang kita, seperti mengonsumsi makanan alami dan berolahraga secara rutin. Jika pemerintah dan masyarakat bersatu padu, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi zona biru buatan berikutnya di dunia. Jadi, meski jalan menuju zona biru tampak panjang dan penuh tantangan, dengan komitmen dan kerjasama, Indonesia mungkin suatu hari bisa mencapainya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.